prajurit pembela Rasulullah. Kalau dimohon kepada seluruh jamaah untuk tenang, silakan duduk kembali di tempat posisinya masing-masing. Kita dengarkan tausiah bersama dari guru kita Al-Mukarram Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil adyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar ala dani amillah wa afdalih amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan daripada guru kita bersama Al-Mahbub Al-Habib Rahman Al-Ka'ab, Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsi, Habib Ali Al-Habsi, dan seluruh para habaib yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat. Dan salam persembahan juga untuk seluruh para panitia, khusus daripada Pondok Pesantren Al-Fadilah beserta staf Dewan Pengajar Guru dan keluarga besar Front Pembela Islam dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini duduknya kita dimuliakan oleh Allah, duduknya kita diberkahi oleh Allah, duduknya kita dipandang oleh Allah. Di saat manusia-manusia yang lain lalai untuk tidak berzikir, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah, akan tetapi Allah selamatkan kita, Allah jaga kita, Allah gerakan kita punya hati, gerakan kita punya langkahan untuk duduk di mana kita hadir, berkumpul dengan para zuriyahnya Nabi, berkumpul dengan para pewaris ilmunya Nabi, berkumpul dengan penyambung lisannya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'ana ma zahrani, man sofa aliman faka'ana ma sofa'ani, man jalasa aliman faka'ana ma jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumil qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa orang yang mendatangi orang alim, mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia mendatangiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sofa aliman, dan siapa orang yang berjabat tangan dengan ulama, berjabat tangan dengan kiai, dengan ustaz, dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia jabat tangan denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman, dan siapa orang yang duduk dengan ulama, duduk dengan kiai, duduk dengan ustaz, duduk dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia duduk denganku, kata Nabi Muhammad, di alam dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia, maka nanti di yaumil qiyamah akan aku dudukkan bersamaku. Semoga kita semua hadir pada malam hari ini, kalau nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan dalam barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam momentum Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kelahiran yang luar biasa. Tidak ada lagi makhluk,
Tidak ada lagi manusia yang di saat lahirnya, yang di saat turunnya ke alam dunia membuat alam raya bergembira, membuat alam raya senang, membuat alam raya begitu bahagia dengan lahirnya kelahiran tersebut. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan sudah bersunat. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan sudah pakai celak mata. Tidak ada manusia yang lahir yang dimana dengan kelahirannya seluruh makhluk-makhluk, seluruh binatang-binatang menghampiri rumah tersebut. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah jelaskan, kul bil fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah, bil fadlillah, dengan karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah? Menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, menurut Al-Imam Al-Baghawi, menurut Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab-kitab tafsirnya, bil fadlillah, dengan karunia Allah, yang dimaksud ada yang mengatakan Al-Qur'an, ilmu dan akal, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling agung? Rahmat Allah yang paling mulia, rahmat Allah yang paling tinggi, rahmat Allah yang paling mulia, rahmat Allah yang paling tinggi, rahmat Allah yang paling agung adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyafrahu, maka bergembiralah, maka banggalah, maka senanglah, maka bersyukurlah kamu dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak diutus hanya untuk umat manusia saja. Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di alam dunia. Sebagaimana dalam ayat lain Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, membawa rahmat kepada seluruh alam. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana akhir zaman ini banyak manusia-manusia meninggalkan Allah, banyak manusia-manusia meninggalkan Nabi Muhammad. Yang kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mati-matian, berjuang berkorban harta, jiwa dan raganya demi kita Islam. Seandainya tidak lahir Nabi Muhammad, seandainya tidak lahir Nabi Muhammad, maka tidak akan ada Islam. Jikalau Nabi Muhammad tidak lahir, tidak akan ada Islam, tidak ada tauhid, tidak ada fikih, tidak ada akhlak, tidak ada tasawuf. Jikalau tidak lahir Nabi Muhammad, tidak akan ada Isra wal Mi'raj, tidak akan ada salat. Jikalau tidak lahir Nabi Muhammad, tidak akan ada saum, tidak akan ada puasa, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Rajab. Jikalau tidak lahir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Idul Fitri. Jikalau tidak lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita umat manusia sudah menjadi orang-orang yang jahiliyah. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau bermajelis berhalagoh dengan para sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad selalu bersandar kepada itu pohon kurma. Tapi suatu ketika Rasulullah tidak menyandarkan itu pohon kurma, lalu apa yang terjadi? Pohon kurma sedih, pohon kurma menangis, pohon kurma merindu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Pohon kurma saja bersedih, pohon kurma saja nangis, pohon kurma saja menderita dengan kerinduannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita? Kita sebagai umat Nabi, kita sebagai yang dibela, kita sebagai yang dicintai. Bahkan saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sakaratul maut, yang ditanya bukan keluarganya, yang ditanya bukan anak istrinya, tapi siapa yang ditanya? Siapa yang ditanya? Orang kompak, siapa yang ditanya? Lantas, hal-hal apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Hal-hal apa yang sudah kita persembahkan untuk Nabi Muhammad? Hal-hal apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Hal-hal apa yang sudah kita persembahkan agar membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini senang, bergembira, bangga? Umat akhir zaman sudah banyak meninggalkan Nabi Muhammad. Contohnya, dia lupakan sunnahnya, dia lupakan akhlaknya, dia lupakan amar ma'rufnya, dia lupakan nahi munkarnya. Sehingga jangan heran, Indonesia mayoritas umat Islam, Indonesia mayoritas agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Indonesia sering dihantam bencana, sering dihantam hajab oleh Allah, sering diberikan bencana silih berganti dari Sabang sampai Merauke. Bencana tidak henti-hentinya menimpa kita punya negeri. Tahu apa yang terjadi? Karena banyak manusia akhir zaman, mulutnya, lisannya mengaku cinta kepada Allah, mulutnya, lisannya mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi dia berani daripada menzolimi anak cucu Nabi. Betul? Padahal Nabi Muhammad SAW ini tidak minta apa-apa dalam dakwahnya, tidak minta apa-apa dalam pengorbanannya, tidak minta apa-apa dalam perjuangannya. Yang diminta oleh Nabi Muhammad, qul as'alukum alaihi ajran illa mawadata fil qurba, yang diminta oleh Nabi Muhammad, illa mawadata fil qurba, yang diminta oleh Nabi Muhammad adalah kasih sayang kepada anak cucunya, kasih sayang kepada keluarganya, kepedulian kepada keluarganya. Lihat bagaimana saat ini, akhir zaman ini, mereka, para habaib, mereka, para abuya, ajangan, kiai, asatid yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dituduh radikal. Betul?
Dituduh anarkis, betul. Padahal saudara-saudara yang perlu diketahui, Indonesia sebelum ada merah putih telah lebih dulu ada yang namanya kalimat tauhid, betul. Tanpa adanya kalimat tauhid, tanpa adanya ulama, tanpa ada kiai, tanpa ada santri, demi Allah Indonesia tidak akan pernah bisa merdeka tanpa Allah. Allahu Akbar. Jadi kita sampaikan kepada mereka, siapapun yang menuduh Islam radikal, yang menuduh Islam teroris, yang menuduh Islam anarkis, demi Allah kami santri-santri pakai sarung tidak akan mundur untuk menyuarakan keadilan. Allahu Akbar. Kamu orang perlu tahu, para tikus-tikus berdasi, hai, kamu menuduh Islam teroris, menuduh Islam radikal. Indonesia dari dulu Islam tidak pernah menyuruh membakar Kristen, betul. Tidak pernah menyuruh membakar gereja, betul. Tapi kita masih ingat dalam benak kita, saudara-saudara muslim kita dikumpulkan dalam masjid lalu dibakar. Tragedi Ambon. Apakah umat Islam melawan? Apakah umat Islam membalas? Umat Islam, demi Allah, jikalau tidak dicolek lebih dulu, umat Islam malah menjaminnya. Mereka kafir zimmi, dimanapun ada kafir zimmi itu wajib kita lindungi, betul. Tapi kalau orang tersebut mereka lebih dulu mencaci maki, lebih dulu mengintimidasi, bahkan berani merusak akidah, bahkan berani meneteskan darah saudara muslim kita, demi Allah, umat Islam lebih dulu cari mati, betul. Umat Islam lebih dulu cari mati, betul. Umat Islam lebih rela mengorbankan nyawanya, betul. Karena umat Islam itu bukan agama lemah, Islam bukan agama cemen, Islam bukan agama rendahan, Islam agama keramat, Islam agama langit, Islam agama tinggi. Inna dina indallahul Islam. Islam itu dijaga oleh Allah. Jadi siapapun kalian mau tikus berdasi ya, mau presiden, menteri, siapapun, aparatur pemerintah yang coba-coba hancurkan Islam, mau dari dalam mau dari luar, demi Allah mereka para habaib, ulama, kiai, ustadz, santri yang ada di Indonesia tidak akan pernah rela kehilangan agamanya, bahkan tidak akan pernah rela kehilangan bangsa Indonesia, betul. Kita orang kalau punya handphone kita hilang bisa beli dimanapun, betul, bisa nabung. Tapi ketahuilah Indonesia, seandainya negara Indonesia ini sudah hilang, mau dicari kemana bangsa Indonesia? Beratus-ratus tahun yang lalu Indonesia dijajah pertama oleh Portugis. Portugis mundur, dihantam oleh ulama-ulama dan santri Indonesia. Datanglah VOC, Belanda dengan alasan mau ambil rempah-rempah, dia perangi, dia adu domba anak cucu negeri. Habis dibantai oleh ulama-ulama kita dan santri Indonesia dan para pejuang Indonesia. Mundur itu Belanda. Lalu datang lagi Jepang yang pertama kali melakukan kerja apa? Memaksa daripada putra bumi Indonesia untuk melakukan romusa, kerja tapi nggak dibayar, betul. Kakek nenek moyang kita semua pernah melakukan penderitaan yang luar biasa, saudara, untuk menjaga kita punya negeri, menjaga kita punya bangsa. Nah, oleh karenanya kalian subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi masa kini harus menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Saat ini pemuda-pemudi Islam ini sudah tidak boleh lagi meninggalkan namanya apa? Sudah wajib meninggalkan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Nongkrong nggak jelas, bucin nggak jelas. Yang perempuan-perempuannya, hei perempuan-perempuan, kalian ini harusnya muadibah, kalian madrasatul ula, kalian adalah pendidik, pengajar sebelum ada siapapun yang mendidik. Kalau kalian perempuan-perempuan mau lihat bagaimana lahirnya regenerasi yang terhebat, yang terbaik, maka istri-istri para perempuan-perempuan wanitanya harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama. Jangan sampai perempuan-perempuan akhir zaman malah bertabarus, malah mengikuti orang-orang kafir dengan apa? Lebih banyak budaya selfie-nya, lebih banyak meniru gaya-gaya orang kafir. Dia pakai softland di mata, jago dandan, jago ngomongin orang, jago tebar pesona, jago PHP, ujung-ujungnya nggak jadian. Betul. Oleh karenanya pemudi-pemudi, perempuan-perempuan ini udah jangan lagi mencontoh daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan lagi mencontoh artis, jangan lagi mencontoh pemain musik, jangan lagi mencontoh Korean pop, jangan lagi mencontoh Lee Min Ho yang gak jelas. Betul.
Contohlah mereka para istri-istri Nabi, contohlah mereka Sayyidah daripada Sayyidah siapa? Siapa mujahidah yang pertama kali wafat? Mujahidah yang pertama kali wafat dalam membela agama Allah, dalam membela daripada bendera-bendera panjinya Rasulullah siapa? Sumayyah binti Amr binti Asr. Betul? Kalian harus contohnya mereka, jangan contoh orang-orang kafir, jangan contoh budaya-budaya barat. Agar apa? Agar Indonesia ini bisa melahirkan regenerasi terbaik yang hebat. Itu dari perempuannya, bukan dari laki-lakinya. Laki-laki kalau dari sibuk mancing mah lupa. Laki-laki kalau udah sibuk mabar juga lupa. Karena laki-laki kalau udah mabar, handphonenya udah miring, dipanggil nengok apa enggak, ditegur nengok apa enggak, disuruh dengar apa enggak, ajan dengar apa enggak, tamat dengar apa enggak, taklim dengar apa enggak. Berarti game bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bikin rusak atau tidak? Siapkan yang game online. Takbir! Radikal loh, teroris. Dulu sempat aplikasi yang membuat anak bangsa ini menjadi bodoh, menjadi goblok, menjadi tolol. Apa aplikasi tersebut? TikTok. Apa aplikasi tersebut? Apa aplikasi tersebut? TikTok bikin orang jadi bikin orang jadi betul. Akhirnya alhamdulillah Indonesia sempat itu aplikasi diblokir. Aplikasi diblokir. Nggak lama setelah aplikasi diblokir, datang tokoh asing yang bermata. Lo orang nggak boleh cari makan di kampung orang. Hah? Lo orang kalau kerja di tanah air orang, di kampung orang nggak boleh musuhi anak negeri, betul? Lalu datang setelah ada negosiasi, diskusi, aplikasi TikTok ternyata dibuka kembali. Kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Siap hapus aplikasinya? Orang kompak siap hapus aplikasinya? Takbir! Sehingga apa saudara? Kalau aplikasi tersebut masih ada di handphone, itu orang kalau udah sibuk dengan handphone, fokus dengan handphone, dia bakal jadi anak ambigu. Betul? Tahu nggak ambigu apa? Tahu nggak ambigu apa? Nah jangan, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini dijadikan momentum Maulid Agung Nabi Muhammad, menambah persatuan kita, menambah kekuatan kita, menambah fokus konsentrasi kita, betul? Untuk terus berjuang di jalan Allah. Hei Indonesia, kalian pikir saat ini emang sudah tenang? Memang sudah damai? Memang sudah sejahtera? Kalau Indonesia sudah aman, damai, sejahtera, maka iuran BPJS tidak akan mungkin naik, betul? Mengaku menolong rakyat, membela rakyat, mensejahterakan rakyat, mereka yang miskin tidak akan sanggup bayar BPJS, betul? Berarti bahaya atau tidak? Udah sejahtera atau belum? Maka demi Allah, Imam Besar Umat Islam Indonesia selalu mengajarkan kita jangan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim, jangan pernah tunduk kepada penguasa yang tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Afdalul jihad kalimatul haq wa fi riwayah kalimatul adl indal sultanin jair. Apa kata Nabi Muhammad? Seutama-utamanya jihad, sebagus-bagusnya jihad, semulia-mulianya jihad adalah menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Betul? Banyak santri yang hafal kitab kuning, banyak santri yang jago, dia jago baca kitab kuning banyak, tapi sedikit apa kata kita punya guru, sedikit santri yang berani, yang punya nyali. Betul? Betul nggak? Oh banyak santri hafal baca kitab kuning di Alfiyah Ibnu Malik, Nazomnya dia hafal, Ibnu Jurumiyah dia hafal, betul? Tapi sedikit santri yang berani punya nyali, sedikit santri yang berani melawan kemungkaran, betul? Saya yakin warga daerah Kabupaten Tangerang, khususnya daerah Banten, santri-santrinya dididik untuk keras melawan kemungkaran, betul? Santri-santri apalagi nih mana? Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, betul? Yang masuk dalam wilayah Banten, dari dulu paling ditakutin ulamanya, betul? Banten paling dari dulu ditakutin jawaranya, betul? Banten, mereka ulama Banten, santri Banten, jangankan golok, peluru tajam, mereka maju paling depan untuk melawan kemungkaran. Takbir! Baru jadi santri Banten, betul? Jadi
saudara rahmati Allah, jadilah kalian subhanul yaum rijalul buat pemuda-pemudi masa kini, jadilah kalian singa-singanya Allah, jadilah kalian prajuritnya Allah, jadilah kalian pembelanya Rasulullah. Seandainya diri kita yang dihina, pribadi kita yang dihina, diam saja, enggak usah lawan, doain, tapi ingat nahi munkarnya Nabi, ingat tegasnya Nabi saat Al-Qur'annya dihina, Tuhannya dihina, ajarannya dihina, anak cucu Nabinya dihina. Apakah Nabi Muhammad diam? Apakah Rasulullah diam? Tidak saudara. Nabi Muhammad kalau pribadinya dihina, diam, mendoakan. Pribadinya yang dizolimi, diam, doakan. Tapi ingat baik-baik, jikalau Nabi Muhammad Tuhannya yang dihina, syariatnya yang dihina, ajarannya dihina, Al-Qur'annya yang dihina, demi Allah wajah Nabi Muhammad akan memerah. Demi Allah Nabi Muhammad akan umumkan perang, angkat pedang untuk menghancurkan siapapun yang menghina Al-Quran. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah. Musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Rebutlah, maju, ayo maju, ayo terus maju, mengisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela bina demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. La ilaha illallah. Kurang kompak, kurang kencang. Muhammadur Rasulullah.
illallah. Kan Imam besar umat Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Ahmad Rasulullah wal muslimin ihwana. La ilaha illallah. Kan rakyat Indonesia. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang FPI, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami merangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah. Kan para mujahid, mujahidah Indonesia yang tulus ya Allah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah. Surah Qamar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. 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 Allahu Rabbuna wa huwa qasduna. Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna wal Qur'anu imamuna wa jihadu sabiluna wa syahada ghayatuna. Allahu Akbar. 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 Hayya 'ala jihad. Hayya 'ala jihad. Nasrul Islam wal muslimin. Hayya 'ala
syahid, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa iha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat Allahumma sholli ya Allah ya Rabbi jahi ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa iha wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Darah daging kurang kompak, darah daging Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati, kami siap mati. Bahaya menyakiti habaib ulama kekasih Nabi, para habaib dan ulama panutan Nabi. Salawat Allahumma sholli Allah ala sayyidina Muhammadin wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai musuh-musuhku, wahai musuh-musuhku, syahid aku rindu dengan membela ulama panutan. Walau kami diserbu, hingga jadi abu, tetap teruslah maju tanpa ada ragu. Siap bela habaib ulama panutan kamu. Takbir. Jangan ada yang pulang. Saya mau umumkan bahwasanya kita orang ingin membantu perjuangan Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumit, yang mana beliau mengeluarkan air tersebut untuk pembangunan pesantren. Tahu air harganya berapa? Tahu harganya berapa? Bisa hubungi panitia untuk membeli air tersebut, yang mana air tersebut kita beli menjadi infak jariah untuk pembangunan pondok pesantren Habib Bahar bin Ali bin Smith, yang mana selagi tempat tersebut digunakan untuk menuntut ilmu Allah, maka selama itu juga pahala akan mengalir kepada siapapun yang membantu daripada pembangunan pesantren tersebut. Siap bantu perjuangan kita punya guru, siap besarkan Tajul Alawiyin. Takbir. Untuk kalian air bisa hubungi saudara daripada bisa Kang Barkah, bisa panitia, bisa Kang Kibong dan seluruh Tajul Alawiyin
ada di sini santrinya untuk daripada mensponsori hal tersebut. Dan terakhir sebelum saya tutup, bahwasanya kita mengalami yang namanya kejadian di alun-alun kota Tangerang, perampasan bendera PHB. Betul. Dan perampasan daripada bendera tauhid. Betul. Demi Allah, kita orang PHB seluruh umat Islam Indonesia tidak pernah mencari musuh, tidak pernah lebih dulu memulai. Betul. Tapi sampaikan kepada mereka, siapapun mereka, oknum-oknum tersebut yang mengatasdirikan sebagai banser. Betul. Ingat, itu oknum, jangan dipukul rata. Itu oknum. Jadi saya sampaikan, siapapun yang mengadakan acara tablik akbar, di mana di situ ada bendera tauhid, di mana di situ ada bendera PHB apapun bentuknya, jikalau ada yang lebih dulu mengambil bendera tersebut, demi Allah kami akan cari mati untuk melakukan perlawanan, saudara. Siap bela agama Allah, siap bela Rasulullah, siap bela Habib, siap jaga syariat, siap bersatu, siap berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga pada malam hari ini kumpulnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni kedua orang tua kita, diampuni keluarga kita, diampuni saudara kita, dan tidaklah kita keluar dari majelis yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang usaha Allah berkahkan usahanya, yang mondok, yang sekolah Allah cerdaskan hatinya, kuatkan hafalannya, jadikan ilmunya manfaat dari dunia hingga akhirat. Dan tidaklah kita keluar dari majelis yang belum punya jodoh, Allah permudah jodohnya. Dan semoga kita semua hadir pada malam hari ini punya hajat, Allah kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Dan kita doakan insyaallah imam besar umat Islam Indonesia akan pulang ke Indonesia dengan secepatnya. Doakan biar pulang dalam keadaan selamat. Fatihah. Dan sebelum saya tutup, insya Allah besok tanggal 2 Desember 2019 umat Islam akan mengadakan reuni akbar Mujahid 212 yang berada di Monas. Siap hadir ke Monas? Siap ramaikan Monas? Siap rapatkan barisan? Siap jemput Habib Rizik? Siap kawal Habib Rizik? Siap lindungi Habib Rizik? Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.